Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, Bu. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Hari ini dari Ica, Hadir, Lili, hadir. Fania. Berdoa dulu ya. Ya, ayo Zahwa pimpin doa. Siap berdiri. 1, 2, 3. Adik ini berbahagia. Hari ini kita belajar bersama. Mengambil Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta berjaya pula. Mari kita belajar bersama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Duduk kembali. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan membuat ice breaking dulu biar kalian tambah semangat lagi di pagi hari ini ya. Yuk berdiri lagi. Tepuk semangat. Tadadam, dididing, dududuk. Tadadam, dididing, dududuk. Semangat. Ayo pimpin temannya untuk menyanyikan lagu yang berjudul Tanah Airku. Saya teman-teman bilang yang lagu Tanah Airku dalam hitungan 1, 2, 3. Tanah airku. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baiklah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata emosi enggak? Jelasnya emosi itu yang paling banyak itu ada 2 ya mungkin ya. Yang paling sering kalian alami. Yang pertama ini emosi apa? Ini emosi apa? Jelasnya yang 2 ini pernah kalian rasakan. Nah sekarang Ibu ingin mendengarkan apa perasaan kalian ketika ada di sekolah. Dari kelompok sini. Ini emosi senang. Kenapa kok bisa senang di sekolah? Karena mendapat juara. Terus yang kedua ini emosi apa? Sedih. Emosi sedih. Emosi sedih dari kelompok sana dulu. Kenapa? Emosi sedih yang pernah kalian rasakan di sekolah. Mendapatkan nilai jelek. Anak-anak, Ibu Guru akan menjelaskan tentang ekosistem ya. Ekosistem itu ada pada materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak. Dan di sini kemarin kita sudah membahas tentang panca indera. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, di sini sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil, nanti anak-anak dibagi menjadi kelompok kecil. Kelompok 3 kelompok. Nah,
Anak-anak bisa mendeskripsikan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menonton video pembelajaran, anak-anak bisa mengaitkan fenomena yang terjadi pada suatu ekosistem dengan jaring-jaring makanan dengan jelas. Dan yang terakhir, nanti anak-anak setelah membuat media, anak-anak akan mempresentasikan dan membuat window shopping. Jadi anak-anak bisa memahami peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang benar. Terus kemarin kita sudah membahas tentang panca indera. Nah, sekarang ekosistem. Sebelumnya Ibu punya pertanyaan pematik. Apa faktor yang menyebabkan rusaknya rantai makanan? Bencana alam, apalagi? Banjir, apalagi? Tanah longsor. Keyakinan kelas di sini mungkin Ibu sudah mempersiapkan kalian nanti setelah berdiskusi kelompok harus saling bekerja sama. Terus harus bicara dengan jujur. Terus bertanggung jawab dengan semua pekerjaan. Jadi setelah membuat media, nanti diharapkan kalian bertanggung jawab. Latihan bernafas dengan berkesadaran penuh. Di sini kita akan mengolah diri kita agar kita lebih rileks untuk menerima pembelajaran hari ini. Bisa pejamkan mata. Saya akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mengenal tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, di sini di dalam harmoni dalam ekosistem ini terdapat topiknya yaitu tentang memakan dan dimakan. Dari materi tersebut juga terdapat yang namanya rantai makanan. Dari rantai makanan ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Ya, betul. Rantai makanan tadi adalah peristiwa makan dan dimakan. Sebelumnya kita tadi kan sudah mendengar dengan kata ekosistem. Nah, ekosistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan sistem yang berarti aturan. Dan rumah di sini artinya adalah alam. Jadi semacam kondisi teratur yang terjadi di alam. Terus di sini makhluk penyusun dari ekosistem itu sendiri ada individu, yang kedua adalah populasi dan komunitas makhluk penyusun ekosistem. Komponen dari ekosistem. Komponennya tadi terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik itu terdiri dari makhluk hidup seperti produsen, konsumen, pengurai, dan juga pembusukan. Terus yang berikutnya yaitu komponen abiotik, yaitu kebalikan dari biotik terdiri dari benda mati. Anak-anak kita ice breaking lagi ya, biar nggak lemes gitu ya. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Hihi. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok ini akan mengambil bahan atau media yang akan dibuat. Bisa maju ke depan satu perwakilan kelompok untuk mengambilnya. Ayo duduk, yang lain duduk. Ayo dari situ Zava, monggo. Ayo maju. Yang lain? Ya, silakan dibagi ke kelompoknya. Kalian tugasnya saling bekerja
Sama. Akan membuat media yang nantinya akan kalian presentasikan ke depan ya. Ayo saling bantu biar cepat temennya. Ayo saling membantu biar cepat ya. Sudah dari kelompok sini? Sudah. Berarti tinggal situ ya. Di sini ada. Yang kelompok sana? Sudah. Sambil menunggu kelompok satunya selesai, di sini siapa yang mau maju dulu untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan media? Ya, dari kelompok 3 dulu. Ayo monggo ke depan. Di sini kalian akan mempresentasikan dengan cara apa? Model, ya. Dan modelnya langsung. Silakan diurut dari produsen, konsumen 1. Ya, silakan Bintang dipresentasikan teman-temannya. Di sini produsen 1 adalah rumput. Dari mana ini rantai makanan dari apa? Dari hutan. Dari hutan. Ya, silakan. Dari sini produsennya adalah rumput. Ntar saya catat ya. Ya, yuk. Rumput adalah produsen 1, kelinci konsumen 1, harimau konsumen 2, dan jamur konsumen terakhir. Sebagai pengurai ya. Jadi di dalam hutan ada suatu rantai makanan. Ayo anak-anak bisa diperhatikan sebentar. Di sini ada yang pertama rumput. Kalian di hutan pasti pernah melihat rumput ya. Terus yang kedua adalah kelinci. Terus? Nah, kelinci ini akan dimangsa oleh harimau. Dan harimau siapa yang akan memangsa? Tidak ada. Dia akan menjadi bakteri dan mati sendiri, dan bakteri itu akan bertumbuh menjadi jamur atau pupuk yang akan membuat subur dari tanaman itu lagi ya. Terus di sini kira-kira seandainya macan harimau ini tidak ada di hutan, bagaimana nasibnya dari ekosistem atau rantai makanan di hutan itu sendiri? Kelinci akan semakin banyak. Kelinci akan semakin banyak ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan kepada kelompok yang ekosistem hutan? Ayo siapa yang mau bertanya di kelompok ini? Apa yang terjadi saat tidak ada produsen? Berarti saat tidak ada rumput, apa yang terjadi Bintang? Habitat kelinci akan semakin sedikit. Sedikit, kelincinya akan sedikit demi sedikit akan habis ya. Wes, mungkin itu yang bisa dipresentasikan oleh kelompok dari hutan. Beri tepuk tangan buat yang kelompok hutan. Ayo silakan duduk. Ayo kelompok sawah silakan maju ke depan yang mau mempresentasikan hasil media yang sudah dibuat. Berikut ini adalah ekosistem dari Ya. Ayo. Berikut ini adalah ekosistem dari sawah. Sebagai produsennya adalah padi ataupun rumput. Sebagai konsumen 1 adalah tikus, konsumen 2 adalah ulat, dan konsumen 3 atau pengurainya adalah elang.
Nah, di sini adalah jaring-jaring atau rantai makanan yang ada di sawah. Dari kelompok laut. Nah, bisa dipresentasikan hewan laut. Lautnya ini jaring-jaring makanan yang ada di laut bagaimana? Berikut ini Ya, sebuah ekosistem di laut. ya terus Yang pertama ada produsen yaitu plankton. produsen di sini adalah plankton. Yang kedua adalah konsumen satu yaitu udang. Udang, ya. Konsumen satunya adalah udang. Terus Konsumen dua adalah ikan. ikan kecil ya. Terus ikan kecil dimangsa oleh Paus orca. paus orca. Bukan. Ikan kecil dimangsa oleh singa laut dan singa laut dimangsa oleh paus orca. Jadi urutannya dari tadi plankton atau kalau di laut itu plankton, kalau di sawah tadi padi, kalau di apa itu? Di hutan rumput. Nah, yang konsumen pertamanya adalah udang dan udang dimangsa oleh ikan kecil. Ikan kecil dimangsa oleh anjing laut atau singa laut yang kemudian dimangsa oleh paus orca. Dan paus orca itu sendiri apakah bisa dimangsa oleh siapa lagi? Tidak, karena terlalu besar. Jadi paus orca mungkin akan mati dengan sendirinya. Dan paus orca akan mati dan mengurai. Dan pengurai itu akan dimakan oleh plankton lagi. Dan semuanya saling makan dan dimakan. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita sudah mengenal yang namanya jaring rantai makanan. Dan rantai makanan itu terdiri dari tadi produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, produsen itu yaitu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Jadi keadaannya itu tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Kalau dari tumbuhan mungkin bisa melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu konsumen. Nah, bagian terbesar dalam rantai makanan karena memakan hampir seluruh organisme hidup yang ada di bumi. Ada dua jenis konsumen, yaitu herbivora dan karnivora. Herbivora sendiri apa kemarin? Sudah dijelaskan sama Bu Guru. Hewan pemakan tumbuhan. Dan karnivora adalah hewan pemakan hewan lain. Kemudian yang terakhir yaitu pengurai, yaitu bertugas sebagai hewan yang menyelesaikan siklus hidup yang membantu dalam mendaur ulang nutrisi dengan mengembalikannya ke tanah atau lautan agar bisa kembali dimanfaatkan oleh produsen. Jadi seperti pernah kalian di sekitar kalian kan ada persawahan itu ya di sana ya. Nah, kalian juga pernah melihat yang namanya tikus. Tikus itu berlari-lari di sekitar sawah. Nah, mungkin tikus itu nanti akan dimangsa oleh ular. Dan ular itu akan dimangsa oleh burung elang. Dan akhirnya elang itu akan mati dengan sendirinya dan menjadi decomposer atau pengurai. Kemudian sekarang dari pembelajaran tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita perhatikan video pembelajaran yang berkaitan dengan rantai makanan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan tentang video rantai makanan. Kalian sudah mempraktekannya juga, dan sekarang Ibu mau membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, sebelum pembagian LKPD ini, kita akan ice breaking dulu biar nggak jenuh ya. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompok ya. Yuk, silakan duduk. Dikerjakan bareng-bareng ya. Oh ya, tadi belum melakukan kegiatan window shopping. Di sini window shopping adalah kalian akan berkeliling ke teman-teman kalian sambil mempresentasikan apa yang kalian kerjakan tadi ya. Ayo, dari kelompok sini bisa pergi ke kelompoknya siapa? Ayo semua berdiri. Ayo berdiri, kita window shopping ke tempatnya kelompok sini. Ya, silakan bertanya-tanya tentang materi yang tadi sudah dikerjakan. Ini bagaimana ini urut-urutannya. Ayo, silakan bertanya kepada temannya. Pada pagi hari ini, kalian tadi sudah belajar tentang ekosistem dan rantai makanan. Nah, di sini refleksinya, apakah yang kita pelajari pada hari ini? Rantai makanan. Rantai makanan ya. Terus, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Presentasi. Yang di sini membuat media. Di sini saat presentasi. Tadi kalian sudah mencoba untuk percaya diri. Tadi kita sudah membahas tentang rantai makanan. Nah, untuk pelajaran berikutnya yaitu tentang jaring-jaring makanan. Dan itu masih ada kaitannya dengan rantai makanan. Nah, mungkin dari metode pembelajaran hari ini, apa yang kalian inginkan untuk metode pembelajaran berikutnya? Tadi kalian sudah membuat media yang cukup menarik, dan kalian inginkan untuk berikutnya apa? Langsung ke alam ya. Besok kita akan keluar dan kita akan belajar di alam langsung, bisa di pegunungan situ atau di sawah-sawah situ ya. Sudah, kalau sudah kita LKPD-nya tadi sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan membagikan post test
yang akan kalian kerjakan ya. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang rantai makanan. Mungkin kalian nanti di rumah, kalian bisa cari di buku-buku perpustakaan atau di internet untuk menambah referensi kalian. Baiklah, untuk hari ini kita untuk menutup pelajaran hari ini, silakan berdiri lagi. Kita lakukan ice breaking. Naik kereta api yuk. Kita naik kereta api untuk pulang ke rumah. Ayo tempatnya yang rata. Yang minggir. Dikasih jarak biar nggak kena temennya. Ayo. Sini. Ada yang sama Bu Guru satu sini. Ya. Yuk yang lain ikuti ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun? Ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Yeay. Ayo silakan duduk kembali. Ayo Zahwa bisa pimpin doa untuk kita pulang sama-sama. Sebelumnya bisa dirapikan dulu mejanya. Dirapikan, bukunya dimasukkan. Sampah-sampah yang ada di bawah meja dibersihkan. Kita harus tanggung jawab. Ayo, sebelum berdoa kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. 1, 2, 3. Antar pisang, pisangku belum masak sebiji dihurung bari-bari. Masak sebiji dihulung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Sekarang kita berdoa. Ayo. Siapa? Silakan dipimpin. Siap berdiri. 1, 2, 3. Tepuk. Sepulang dapat ilmu, hati senang, berkemas, siap berdoa, tadi pulang, hore! Yuk. Duduk. Berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Siap berdiri, beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Satu lagi ice breaking ya. Biar semangat pulangnya ya. Yuk berdiri semua. Ayo Cah. Tangan diputar-putar, Bertepuk tangan. tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah. Yuk, boleh pulang, duduk yang rapi. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak untuk hari ini. Besok kita mempelajari materi berikutnya. Lebih semangat lagi ya. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.